Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang as-sidqu yang kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin dengan syarah dari Bahjatun Nadhirin. Bab as-sidqu ini pada hari Ahad yang lalu telah kita bahas 4 hadis. Kita sekarang tinggal memasuki hadis yang kelima tentang bab as-sidqu ini, atau hadis ke-58 dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Hadis ke-58 ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghaza nabiyyun minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim. فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر أولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فليبايعني قبيلة لك فلزقت يد رجلين أو 3 بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا متفق عليه. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang nabi salawatullahi wassalamuhu alaih mau berperang. Lalu berkatalah dia kepada kaumnya, janganlah mengikuti aku seseorang yang malaka bud'a imra'atin. Sulit diterjemahkannya. Di dalam syarah Bahjatun Nadhirin Syekh Salim Al-Hilali disebutkan
Bud'a itu yutlaqu 'alal farj wan nikah wal jima'. Jadi kata Nabi yang akan berperang itu, janganlah mengikuti aku seseorang yang ingin atau mempunyai syahwat untuk menggauli istrinya, dan dia ingin ayyabniya biha, ingin disebutkan yadkhulu biha, dia ingin menggauli istrinya tapi dia belum menggaulinya. Jadi ketika akan perang dia punya syahwat seperti itu, jangan ikut. Waalaikumsalam. Juga jangan pula mengikuti aku seseorang yang membangun bangunan-bangunan tetapi belum ditinggikan sukufnya, sakafnya, apa namanya? Atapnya belum selesai. Yang punya syahwat ke istri jangan ikut. Yang bangunannya belum selesai juga jangan ikut. Juga jangan mengikuti aku seseorang yang membeli seekor kambing atau khalifat. Khalifat disebutkan yaitu an-naqatul hamil, unta yang sedang hamil, kambing yang sedang hamil atau unta yang sedang hamil, dan pemiliknya itu sedang menunggu kelahiran anak kambing ini. Jadi 3 golongan yang jangan ikut. Pertama yang punya syahwat ke istrinya, kedua yang belum selesai membangun rumahnya, dan yang ketiga yang punya binatang yang sedang hamil lalu ditunggu kehamilannya, kelahirannya. Lalu berperanglah dia, dan saat perangnya itu adalah dekat dengan waktu asar. Maka berkatalah si Nabi tadi kepada matahari, innaki ma'murah wa ana ma'mur. Engkau hai matahari adalah yang diperintah, aku pun yang diperintah. Lalu dia berdoa, ya Allah, tahanlah matahari itu untuk kami. Maka ditahanlah, maksudnya tidak cepat-cepat maghrib, karena waktu itu asar ya, tidak cepat-cepat maghrib. Ditahanlah oleh Allah sampai Allah memberikan kemenangan kepadanya. Lalu dikumpulkanlah ghanimah, harta rampasan perang, menang itu. Maka fajaat, yakni an-nar, datanglah api. Dan dijelaskan oleh Syekh Salim Al-Hilal, api ini datangnya dari langit. Ini terjadi pada zaman dahulu. Api ini datang untuk memakan ghanimah itu, maksudnya membakarnya. Falam tat'amha, disebutkan lam tadzuq ta'maha, tapi tidak merasakan rasanya. Si api ini tidak merasakan, bukan panas, tidak merasakan rasa ketika memakan ghanimah, membakar ghanimah. Lalu berkatalah Nabi ini kepada kaumnya, inna fikum ghulula, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang ghulul. Ghulul ini disebutkan al-khiyanah fil ghanimah, yaitu orang yang khianat di dalam ghanimah, korupsi. Jadi mengambil ghanimah tanpa hak, memakan ghanimah itu. Padahal ghanimah itu tidak halal bagi nabi-nabi sebelumnya, haram, tidak boleh dimakan. Makanya oleh Allah dibakar oleh api yang datang dari langit. Maka berbayatlah kepadaku setiap kabilah 1 orang, kata Nabi ini. Lalu dia memegang tangan orang yang bai'ah itu dengan tangannya. Lalu kata Nabi ini, di antara kalian ada ghulul, ada orang-orang yang makan ghanimah. Maka berbayatlah kepadaku kabilah kalian. Maka berbayatlah 2 atau 3 orang laki-laki. Lalu kata Nabi itu, di antara kalian ada al-ghulul, ada yang makan ghanimah. Lalu mereka datang dengan membawa seperti kepala sapi yang terbuat dari emas. Jadi emas sebesar kepala sapi. Lalu diletakkanlah, maka datanglah api dari langit itu kemudian membakarnya. Maka tidaklah halal ghanimah bagi seorang pun sebelum kita. Lalu Allah menghalalkan ghanimah itu bagi kita setelah Allah melihat kelemahan kita
dan dha'fana wa azzana itu sama. Lemahnya kita, khawatir tidak bisa menahan untuk memakan ghanimah, lalu Allah menghalalkan ghanimah ini untuk kita. Hadis ini muttafaqun alaih. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, dalam kitab Fathul Bari, ini adalah juz yang ke-6 halaman 220, dan Imam Muslim dalam hadis nomor 1747. Kata Syekh Salim Al-Hilali, nabi yang dimaksud dalam hadis ini namanya Yusha' bin Nun. Tidak begitu terkenal di kalangan kita. Namanya Yusha' bin Nun. Berdasarkan hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, "Inna syamsa lam tuhbas ala basharin illa liyusha' la yasara ila baitil maqdis." Matahari ini tidak pernah ditahan oleh Allah untuk seorang manusia pun, kecuali untuk Yusha' ketika dia berjalan ke Baitul Maqdis, yaitu pada waktu peristiwa perang tadi. Tapi bagi selain itu tidak. Umpamanya matahari ini mau tenggelam, kita ini belum asar, tahan aja dulu sebentar, nggak bisa. Hanya untuk Nabi Yusha' tadi. Dari hadis ini kita bisa ambil beberapa faidah. Pertama, syahwatud dunya tad'un nafsa ila hula'i wa mahabbatil baqa. Walidzalik naha yusha'u qaumahu an ittiba'ihi ala ahadi hadhihi al-ahwal lianna ashabaha yakununa muta'alliqin nufus bihadhihi al-asbab fatad'ufu azaimuhu wa tafturu rughbatuhum fil jihad wasyahadah. Pertama, bahwa syahwat dunia, syahwat itu keinginan untuk memiliki dan menikmati sesuatu. Syahwat dunia, yaitu keinginan untuk memiliki dunia dan menikmatinya, akan mengajak jiwa ke dalam sikap loba, tamak, loba bahasa Indonesia, serakah dan sangat menginginkan keabadian. Itu syahwat dunia. Oleh karena itu Nabi Yusha' melarang kaum untuk mengikutinya perang, untuk mengikuti beliau untuk melakukan perang, bagi orang-orang yang keadaannya disebutkan 3 keadaan. Pertama, syahwat ke istri belum tertunaikan, keburu diajak perang, jangan ikut perang, tunaikan syahwat ke istri. Kedua, yang belum selesai membangun bangunan. Dan yang ketiga, yang mempunyai kambing yang hamil dan ditunggu kelahirannya. Karena pemilik 3 hal tadi, hatinya, jiwanya selalu terikat dengan keadaan kondisi di rumahnya. Dan ini akan mengakibatkan lemahnya semangat dia. Juga surutnya tekad dia di dalam jihad dan di dalam meraih syahadah atau syahid. Ini yang pertama. Faidah yang kedua, al-umurul hamatu la yanbaghi an tufawwidha siyasataha illa lihazimin farighil bal. Walidzalik kana maqsudun Nabi sallallahu alaihi wasallam tafarrughuhum 'anil awaiq wal asghal liyaqbalu 'alal jihad bi niyatin shadiqah wa azmin hazim. Urusan-urusan penting tidaklah layak pengaturannya diserahkan kepada seorang pun kecuali orang itu mempunyai hazim yang kuat, mempunyai pendirian yang kuat, yang teguh, yang tidak mempedulikan urusan lainnya kecuali urusan terpenting ini. Seperti jihad tadi, kalau umpamanya diserahkan kepada orang yang ada kepentingan lain yang dianggap lebih penting, nanti bisa-bisa lemah, bisa jadi pengkhianat dalam perangnya nanti. Jadi urusan yang penting tidak layak pengaturannya atau tanggung jawabnya diserahkan kecuali kepada orang-orang yang teguh pendirian dan bertekad bulat untuk itu. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
menyatakan harus kosong dari kendala dan kesibukan lain untuk menyongsong jihad ini dengan niat yang benar dan tekad yang kuat. Ini faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Ketiga, yang bagi kifayatul mujahidin umurad dunya liyatafarraghu lil jihad bisidqin. Hendaklah orang-orang mujahidin itu tidak mengingat-ingat urusan dunia dalam jihadnya, agar dia full konsentrasi ke jihad dengan sebenar-benarnya. Keempat, subutul mu'jizat lil anbiya alaihimus salatu wassalam. Hadis ini pun menetapkan adanya mukjizat bagi para nabi alaihimus salatu wassalam, sebab di dalam hadis tadi dikatakan bahwa matahari pun bisa tertahan karena doa nabi ini, dan itu salah satu bentuk mukjizat. Salam. Apa? Amrul jamadat amrun taskhirun wa takwinun wa amrul uqala amrun takfirun. Ya, ada yang kelewat satu pun. Amrul jamadat amrun taskhirun wa takwinun wa amrul uqala amrun taklif. Bahwa perintah untuk benda-benda mati, jamadat, seperti ke matahari kan, itu adalah amrun taskhirun wa takwinun. Itu adalah perintah yang memaksa, yang tidak bisa membantah. Seperti matahari bersinar terus, dia nggak bisa membantah dan nggak punya keinginan sama sekali untuk membantah, nggak punya keinginan istirahat dari bersinar sekedip aja, nggak bisa, terus saja begitu. Sedangkan perintah kepada orang-orang atau makhluk yang berakal seperti manusia itu perintah taklif. Taklif ini adalah penugasan, mewajibkan. Bedanya, nah ini yang kemudian perbedaan antara ahlus sunnah wal jamaah dengan jabriyah. Kata jabriyah atau jabariyah, manusia ini terhadap takdir taubahnya seperti benda mati. Benda mati seperti umpamanya angin bertiup. Angin bertiup itu karena memang dia ditakdirkan bertiup tanpa ada keinginan ingin adiem dan tidak ada kemampuan untuk diam. Dia tetap bergerak seperti matahari. Dia memang ditugaskan oleh Allah untuk bersinar terus dan beredar pada orbitnya. Dia tidak punya keinginan untuk diam atau keluar dari orbitnya dan tidak punya kemampuan untuk itu. Itu kan benda-benda mati begitu. Kata Jabriyah, manusia pun terhadap takdir Allah itu begitu. Kita ini hanya menjalani takdir tanpa punya kemampuan untuk menyimpang dari takdir ini dan tidak mempunyai keinginan untuk menyimpang dari takdir ini. Itu kata Jabriyah. Nah, ahlu sunnah wal jamaah menyatakan bahwa memang Allah telah mentakdirkan untuk kita semua, tetapi tidak berarti bahwa kita tidak punya keinginan dan tidak punya kemampuan. Tadi matahari menurut saja begitu ditahan oleh Allah, ditahan sehingga agak berakhir waktu terbenamnya. Berikutnya, kana min alamati qabulil ghanaim wa adami wujudil ghululi fiha an ta'tiya narun minas sama fata'kuluha wa hadha fima madha walakin fil Islam abaha Allah ta'ala li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-ghanaim wa kana hadha min khususiyatihi alaihi salatu wassalam. Di antara diterimanya ghanimah dan tidak adanya orang yang korupsi terhadap ghanimah itu adalah datangnya api dari langit kemudian memakan ghanimah itu, dalam arti membakarnya. Berarti ghanimah itu diterima. Tapi kalau ada yang korupsi terhadap ghanimah tadi, maka api itu tidak memakannya sampai dibaiat tadi. Maka ini terjadi pada masa lalu. Tetapi di dalam Islam Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan bagi umat Muhammad SAW terhadap ghanimah ini
menghalalkan ghanimah ini, dan ini termasuk kekhususan bagi Muhammad SAW beserta umatnya. Jadi kalau zaman dahulu habis perang kemudian menang, banyak ghanimah rampasan perang, nggak boleh diambil, nggak boleh dimakan, tetapi Allah mengutus api untuk membakar ghanimah ini sampai habis. Seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 ya. Sekarang ke-7. Faidah ke-7. Satarallahu hadhil ummata wa rahimaha bi khilafil umamis sabiqah. Faqad kana may yaf'alu ghululun aw may yaf'alu ghululun aw ma'siyah yafdahuhu Allah, falillahil hamdu wal minnah 'alal islami was sunnah. Allah telah menutupi umat ini dan telah merahmati umat ini yang berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Umat yang lalu, orang yang melakukan korupsi terhadap ghanimah atau melakukan kemaksiatan dibuka langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dibongkar saat itu juga. Seperti tadi yang mengambil ghanimah ternyata ketahuan karena ghanimah itu tidak termakan oleh api. Ternyata ada yang mengambil sebagian. Itu dulu. Jadi dulu ada kesalahan langsung dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukumannya juga saat itu. Tapi umat zaman sekarang tidak dibuka. Bahkan kita pernah membahas sebuah hadis tentang orang di akhirat nanti yang diperlihatkan kesalahannya, kamu mengaku kamu bersalah begini, ya mengaku. Sampai dia sudah pasrah akan mendapatkan azab. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan ke orang itu, kata Allah, satartu laka khati'ataka wal yauma qad ghafartu laka, au kama qala. Aku tutupi kesalahan-kesalahan kamu dulu ketika di dunia, dan sekarang kesalahan kamu itu aku ampunkan, aku ampuni. Ketika di dunia kesalahannya ditutupi sehingga tidak diketahui oleh orang banyak, di akhirat kesalahannya itu diampuni. Coba betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat kita sekarang ini, berbeda dengan umat-umat zaman dahulu. Terakhir yang ke-8, mu'aqabatul jamaah bi fi'li sufahaiha, walidzalik kana min du'ail mu'minin wa la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna. Hadis tadi pun menjelaskan disiksanya satu kelompok karena perbuatan orang-orang yang bodoh di antara mereka. Oleh karena itulah, di antara doa orang mukmin yang harus diucapkan adalah la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna. Ya Allah, jangan engkau siksa kami dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang bodoh di antara kami. Inilah hadis yang ke-58 di dalam bab as-sidqu ini. Hadis ke-59 sekaligus merupakan hadis yang terakhir di dalam bab as-sidqu ini. Diterima dari Abi Khalid Hukaim bin Hazam radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima, wa in kadzaba wa katama muhiqqat barakatu bay'ihima, muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bay'an itu orang yang berjual beli, penjual dan pembeli. Orang yang berjual beli itu bil khiyar. Mereka ada dalam mempunyai hak untuk khiyar. Khiyar ini disebutkan
ismun minal ikhtiyar wat takhyir wa huwa talabu khairil amrayni minal fasakh wal ijazah wa hadha ma yusamma khiyarul majlis. Jadi khiyar itu artinya kebolehan memilih mana yang terbaik di antara dua urusan, apakah akan menjadikan jual beli itu atau akan membatalkan. Ini yang kemudian disebut khiyarul majlis. Jadi orang yang berjual beli berada dalam posisi khiyar, boleh memilih. Jadi membelinya atau tidak malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Kalau sudah berpisah beda. Enggak ada lagi kebolehan memilih menjadikan atau membatalkan. Kalau kedua-duanya berkata benar, wabayyana disebutkan di sini azharal bai'u wal mushtari ma fil mabi' wa thaman min aibin wa nahwi. Bayyana itu artinya si penjual menjelaskan aib-aib atau kekurangan atau cacat barang yang akan dijualnya. Sedangkan si pembeli menetapkan harga pasti yang dia sanggupi untuk membeli barang itu. Jadi kalau penjual dan pembeli ini benar dalam berkata, umpama kata penjual ini, wah dari sananya aja 1.000 ini, kalau saya jual sekarang 1.000 juga nggak dapat untung. Dan betul dia omongannya. Nah, kemudian dijelaskan, oh cacat barang ini begini gitu. Maka kalau dia benar dalam berkatanya dan menjelaskan cacat barangnya, akan diberkati bagi keduanya dalam jual beli mereka itu. Tapi kalau dusta dan menyembunyikan aib barang yang dijualnya, muhiqqat, disebut di sini muhiqqat barakatu bai'ihima, maksudnya zahabat falam yahsula illa ala mujarradi ta'ab, artinya tidak terhapuslah barokah dalam berjual beli itu, maksudnya tidak memperoleh barokahnya, yang diperoleh hanyalah capek ketika tawar menawar. Kan bagi orang-orang yang profesional dalam berjual beli, ulet itu dari harga 100.000 bisa jadi 10.000. Kalau umpamanya ulet gitu ya, capek itu untuk itu, bolak-balik kadang-kadang. Nah itulah hadis yang ke-59. Dari hadis ini kita bisa ambil setidak-tidaknya 5 faidah seperti yang dijelaskan oleh Syekh Salim Al-Hilali. Pertama, thubutu khiyaril majlis lil mutaba'aini. Adanya khiyar majlis bagi orang yang berjual beli. Boleh memilih. Memilih dalam arti jadi membelinya atau membatalkannya. Selama belum berpisah. Kalau sudah berpisah tidak ada lagi khiyar. Umpamanya sudah jadi beli, berpisah, balik lagi nggak jadi, nggak bisa itu. Kedua, wujubu izharil aibi fi sal'ah wa hurmatu ikhfa'iha. Fa idza dhahara al-aibu kana lahu al-khiyar fi faskhil bai'. Kedua, wajibnya menampakkan aib atau cacat, memberitahukan cacat di dalam barang yang akan dijualnya, dan haram menyembunyikannya, haram menutupi aib itu, bahkan apalagi mengemasnya dengan kedustaan. Umpamanya jual mobil, kemudian sering mogokan, tapi ketika dicoba bagus. Ini gimana, suka mogok? Wah, belum pernah sama sekali. Seumur saya memakai ini belum pernah mogok, padahal sekali 10 kali mogoknya. Nah itu berarti menutupi, bohong, dusta, haram seperti itu. Maka apabila nampak aibnya, maka boleh dipilih untuk membatalkan jual beli itu bagi si pembeli. Kalau aibnya sudah diterangkan, wah nggak mau kalau begitu, akhirnya batalkan. Kalau begitu jual belinya nggak jadi-jadi, bisa jadi sering. Umpamanya permen, rasanya manis, hanya kekurangannya nggak mengenyangkan. Dijelaskan ini permen ini manis, hanya kelemahannya nggak akan kenyangin. Wah nggak jadi, nggak akan ada yang begitu.
Atau mobil lah, kerusakan sedikit tapi disesuaikan dengan harganya, nanti bisa diperhitungkan, diperbaiki dengan harga yang diambil dari harga mobil itu. Nah itu bisa aja jadi belinya. Ini yang kedua. Ketiga, ma indallah la yatimmu husuluhu illa bil amali shalih. Apa-apa yang ada di sisi Allah tidak mungkin sempurna akan tercapai kecuali dengan amal soleh. Maksudnya dalam hadis tadi disebutkan, kalau jujur dan menjelaskan aibnya, jual belinya akan diberkati. Barokah ini adalah sesuatu yang ada di sisi Allah, dan barokah ini tidak akan tercapai kecuali dengan amal soleh. Apa amal solehnya? Jujur, perkataan yang benar, menampakkan aib atau cacat barang yang akan kita jual. Itu amal soleh, kejujuran ini amal soleh. Nah, amal soleh inilah yang menyebabkan teraihnya barokah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keempat, syu'mul ma'asi ala ashabiha fahiya tadhhabu bi khairid dunya wal akhirah. Keempat, akan ruginya orang yang maksiat, atau maksiat itu menimbulkan kesialan bagi para pelakunya, yaitu akan hilangnya kebaikan dunia dan akhirat. Seperti dalam hadis tadi disebutkan, salah satu bentuk maksiat itu adalah berdusta tentang barang yang dijual belikan tersebut. Dan hadis tadi mengatakan, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu baihima. Kalau kedua-duanya ini berdusta dan menyembunyikan aibnya, terhapuslah barokah dalam jual beli itu. Nah, maksiat yang dimaksud dalam hadis ini adalah dusta dan menyembunyikan cacat. Dan kebaikan yang hilang dari jual beli karena maksiat itu, maksudnya barokahnya tidak teraih atau tidak terdapatkan. Faidah terakhir dari hadis ini, as-sidqu fit tijarah mutallabun alin la yasiru alaihi illa dhu hadzin azim wa huwa masdarul barakah wan nama. Kejujuran di dalam berjual beli adalah suatu hal yang paling dituntut dan bernilai tinggi, yang tidak mungkin seorang berlaku jujur seperti itu kecuali dia akan memperoleh bagian yang sangat agung. Dan kejujuran ini merupakan sumber barokah dan nama. Nama ini artinya berkembang atau maju, sumber kemajuan, sumber barokah dalam setiap usaha adalah kejujuran. Itulah hadis yang terakhir dari bab as-sidqu atau jujur, atau hadis yang ke-59 di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Dan dengan berakhirnya pembahasan hadis yang barusan, selesai pula lah pembahasan tentang kitab as-sidqu, pembahasan tentang kitab jujur ini, bab jujur. Saya bilang apa? Kitab bab jujur ini. Dan bab jujur ini bab keempat. Bab pertama apa sih? Ikhlas. Kedua, taubat. Ketiga, sabar. Dan keempat, as-sidqu.